Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjar TV, apa kabarnya? Di edisi Minggu 27 Juni 2021, senang sekali bersama saya Amiratun Nahar berjumpa lagi di Lintas Banua Sepekan. Dan di edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi untuk Anda, dan inilah informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta Badan Kepegawaian Daerah Kalsel agar memperluas jangkauan informasi pendaftaran dan seleksi CPNS dan P3K. Sementara itu juga Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKD Provinsi Kalsel Hendra Saputra mengaku akan terus berupaya untuk lebih memperluas jangkauan informasi, bahkan tidak hanya melalui informasi via internet. DPRD Kalimantan Selatan meminta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi agar memperluas jangkauan informasi pendaftaran dan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Alasannya karena masih banyak daerah atau wilayah di Kalimantan Selatan yang belum terjangkau fasilitas internet dengan baik. Setidaknya hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 1 DPRD Kalsel Gina Mariati saat rapat dengar pendapat atau RDP dengan Badan Kepegawaian Daerah BKD Kalimantan Selatan belum lama tadi. Atau gimana? Karena kan kayak gini, di daerah Kalsel itu kan banyak yang di dalam, yang harusnya kan bisa sampai, bukan harus ke kota dulu ataukah ada pemberitahuan ke sekolah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Hendra Saputra, mengaku akan terus berupaya untuk lebih memperluas jangkauan informasi, bahkan tidak hanya melalui informasi via internet. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel, Rahmah Norlias, yang dalam kesempatan itu memimpin rapat, siap mendukung langkah tersebut selaku mitra kerja. Muhail, Banjar TV. Dan selanjutnya pemirsa, Pemprov Kalsel siap berperan aktif mendorong keberhasilan program pelaksanaan reforma agraria yang keempat. Ini sebagai salah satu strategi nasional dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Sementara itu pemirsa, melalui reforma agraria ini ingin mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah yang memberdayakan masyarakat melalui akses reforma agraria serta menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Saprijal dalam penegasannya menyatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap berperan aktif dalam mendorong keberhasilan program pelaksanaan reforma agraria yang keempat. Ini sebagai salah satu strategi nasional dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, reformasi agraria merupakan proses restrukturisasi yang meliputi penataan aset dan penataan akses untuk kepentingan rakyat kecil. Kepala Kanwil ATR BPN Kalsel, Alen Saputra, mengungkapkan pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan hingga kini telah menjangkau 5 kabupaten. Kelima kabupaten itu yakni Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Kota Baru. Pada tahun 2021 ini akan dilaksanakan di 3 kabupaten lagi, yakni Tapin, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong. Adapun fokus pengadaan tanah kali ini adalah pemukiman penduduk yang termasuk dalam kawasan hutan. Bagaimana caranya mensejahterakan? Nah, hari ini kan khusus kita akan mengadakan tanah-tanah kehutanan, yang tanah-tanah masyarakat masuk dalam kawasan hutan. Nah, inilah diserahkan melalui pensertifikatan tanah mereka. Tidak cukup mensertifikatkan saja, tetapi makanya padu serasi hari ini ada dari transmigrasi, ada dari perindustrian, dan diharapkan apa usaha masyarakat itu bisa kita kembangkan sehingga bisa memberikan nilai tambah, bisa meningkatkan daya jual mereka dan lebih berharga. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Bir Hasani menyambut baik dilaksanakannya reforma agraria di Kalimantan Selatan.
mengingat syarat utama untuk pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional adalah adanya sertifikasi kepemilikan atas hak tanah tersebut secara legal. Daerah kabupaten kota banyak sekali yang punya aset pasar, tetapi aspek legalitas sertifikat tanahnya belum bersertifikat. Ya, sehingga begitu mau dilaksanakan pembangunan terhadap pasar tersebut selalu terkendala, apalagi kalau kita menggunakan dana pemerintah pusat, apakah itu dana alokasi khusus maupun dana tugas pembantuan. Ya, nah, oleh sebab itu ini memang ada beberapa ya saat ini pasar yang kami usulkan sejak tahun 2019, 2020, 2021 ya yang sedang kami usulkan. Ini yang masih belum ada sertifikat. Berapa? Ya, ada sekitar 15-an yang sudah proses usul tetapi sertifikatnya belum ada. Melalui reforma agraria ingin mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, memberdayakan masyarakat melalui akses reforma agraria, serta menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, informasi dari dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bank Indonesia Kalsel bekerja sama dengan Pemprov dan ULM melakukan pendampingan dan fasilitasi UMKM. Sementara itu juga pembinaan dan bantuan bagi para pelaku UMKM sangat memerlukan perhatian banyak pihak agar daya beli masyarakat kembali bangkit untuk kemajuan ekonomi di tengah pandemi. Bank Indonesia Perwakilan Kalsel bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalsel dan Universitas Lampung Mangkurat menggalang sinergi membesarkan UMKM di Kalimantan Selatan. Kolaborasi ini dalam bentuk penyelenggaraan pameran UMKM Karya Kreatif Banua di Gedung Idham Halid Banjarbaru. Pameran dimeriahkan sesi tonton bareng secara virtual, puncak acara Kilau Digital Permata Loba Mora di Nusa Tenggara Timur sebagai rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2021. Penjabat Gubernur Kalsel menyatakan 98% perekonomian Indonesia didominasi sektor UMKM, sehingga pemerintah harus mendorong kemajuan sektor usaha mikro sampai menengah tersebut, di samping upaya meningkatkan kualitas dari sisi pelaku usaha. Ya, dari nano naik ke mikro, dari mikro naik ke kecil, dari kecil naik menengah, dari menengah jadi besar. Ya kan, dari tahun ini sampai 5 tahun ke depan kecil terus, mikro terus ya. Jadi ada upgrade, ada peningkatan. Tugas kita lah memfasilitasi agar bisa upgrade. Saya sebut nano, nggak ada dalam buku itu Pak. Iya, nggak ada memang. Baru aja saya bikin. Apresiasi kepada Bank Indonesia yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan sebenarnya ini juga kolaborasi antara BI dengan Pemprov Kalsel, dan tentunya ini menjadi ajang yang sangat positif bagi pelaku usaha UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Apalagi orientasi kita kan orientasi ekspor ya, ekspor, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi event yang bermanfaat juga bagi UMKM kita. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM terkait program magang pendampingan pencatatan keuangan UMKM menggunakan sistem aplikasi pencatatan informasi keuangan atau SIAPIK. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sejumlah pelaku UMKM memeriahkan showcase pameran Karya Kreatif Banua dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Berbagai produk kreativitas dan khas masyarakat Banua ditampilkan dalam pameran ini. Di antaranya hasil kerajinan, anyaman, makanan dan minuman, batu permata, pison, dan lainnya. Kegiatan ini menjadi kesempatan sangat strategis
mempromosikan hasil UMKM, bahkan untuk merambah pasar nasional juga internasional. Selama pandemi mungkin karena sudah masuk ke retail modern, jadi tetap jalan aja walaupun ada penurunan. Malahan dalam 2 bulan ini nambah karyawan. Berapa Bu? Masih 10. Jadi nggak takut dalam COVID-19 Bu? Iya Mas, soalnya gini, kemarin waktu pandemi kita mengeluarkan produk amplang daun kelor. Nah jadi di sana mungkin orang bisa melirik amplang tetap jalan karena toko oleh dan untuk cemilan juga. Bu, penghasilan dari selama pandemi ini gimana Bu? Ada penurunan, cuma nggak terlalu signifikan. Tapi kami mengharapkan sih untuk kedepannya pemasaran yang lebih meluas lagi untuk UMKM. Pemasarannya Bu ya? Iya, insya Allah rencananya sih mau ekspor. Mudah-mudahan dengan dibantu dari Bank Indonesia, UMKM bisa ekspor, tapi juga untuk permodalan juga. Mungkin awal pandemi mungkin kurang lebih 3-4 bulan kita mungkin produksi tetap, tapi penjualan jauh menurun. Tapi produksi tetap kita jalankan karena kita kasihan sama pengrajin. Mungkin di sektor apa penghasilannya, makanya kita tetap jalankan walaupun penjualan itu jauh menurun. Kalau turun berapa Mas kira-kira Mas dari harga 10 mungkin turunnya sangat ini. Mungkin anggaplah asal 90% mungkin menjadi 30%. Ini jauh sekali. Tapi karena kita membaca situasi dan segala macam, dukungan anggota kita segala macam, kita dapat kembali naik. Kalau sekarang ini gimana Mas? Kalau sekarang mungkin penjualan mungkin sebelum pandemi 90%, sekarang mungkin antara 60-70. Artinya ada peningkatan nih Mas? Iya, ada peningkatan. Diharapkan event ini mampu menggeliatkan kembali perekonomian di tengah pandemi COVID-19, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, tahun ini keberangkatan jemaah haji Indonesia kembali ditunda. Namun sampai saat ini belum ada calon jemaah haji asal Kalsel yang menarik biaya pelunasan ibadah hajinya. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Kalsel Nur Fahmi menyatakan dengan tertundanya kembali keberangkatan haji tahun ini praktis cukup berdampak terhadap masa tunggu keberangkatan jemaah Kalimantan Selatan. Keberangkatan ibadah haji bagi warga negara Indonesia pada tahun ini telah resmi ditunda. Keputusan ini diambil sebagai langkah terbaik untuk keselamatan jemaah haji itu sendiri. Pemerintah Arab Saudi juga hanya membolehkan warga negara Saudi dan orang asing yang bermukim atau tinggal di wilayah tersebut yang bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada jemaah calon haji asal Kalsel yang mengajukan penarikan biaya perjalanan ibadah hajinya. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, H. Nur Fahmi, belum lama tadi. Sekarang kan pelaksanaan ibadahnya hanya penduduk Arab Saudi dan orang asing yang tinggal atau mukimin di sana. Hanya 2 itu klasifikasinya yang bisa ikut berhaji tahun lalu dan tahun ini. Ternyata sampai saat ini belum ada yang ngambil. Motif berarti kan dia punya niat tetap, mudah-mudahan tidak berangkat tahun ini, tahun depan berangkat. Dia tidak mau mengambil. Jadi Kalsel tidak ada yang ngambil sampai hari ini. Lebih jauh, Nur Fahmi menyatakan dengan tertundanya kembali keberangkatan haji tahun ini praktis cukup berdampak terhadap masa tunggu keberangkatan jamaah haji Kalsel. Pasalnya jika mendaftar haji tahun ini, maka estimasi akan diberangkatkan 34 tahun mendatang. Meski gagal berangkat kembali, persiapan penyelenggaraan haji tetap dilakukan. Sehingga ketika tahun depan berangkat, jamaah calon haji Kalsel sudah siap. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda kami hadirkan PTM direncanakan mulai tahun ajaran baru. Informasinya hadir sesaat lagi.